untuk menyampaikan kepada Bapak JC untuk memperpanjangkan tangan atas permintaan mereka. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Kita berdiri sedikit supaya agak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Yeseh Asagaf, anggota DPRD Kabupaten Buru, Bapak Imam, Bapak Babin Kamtipmas, Bapak Sek, beta hormati. Ada beberapa hal yang ingin beta sampaikan, tapi sebelum beta sampaikan, beta agak sedikit kaget waktu masuk dalam sebuah. Apa yang beta kaget? Yang beta kaget, beta lihat background yang ada di belakang bapak-bapak Dong Dudi. Background yang ada, beta lihat yang lebih tampan, yang antua duduk sekarang di katong muka, tapi yang di kursi agak tidak terlalu tampan. Terus beta bikin suatu perbandingan dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar. Ini kalau DPP Partai Golkar 7 palungkuan, tua ini bermain palungku. Rasa kecintaan yang tidak menimbulkan suatu kekerasan. Kalau orang biasanya identik dengan palungku, itu katong bisa bilang orang itu kasar. Selanjutnya ingin beta sampaikan bahwa sebelum beta beranjak dari Desa Ilat menuju acara reses anggota DPRD Kabupaten Buru, Bapak Yeseh Asagaf, yang sering beta sapa. Kalau anto pun nama asli Yeseh Asagaf, tapi beta biasa sapa itu dengan Yes. Yes itu beta pikirkan akan sekitar 2 bulan, nama apa yang paling cocok untuk Yeseh Asagaf. Beta pikir-pikir Yes yang paling cocok, karena kata Yes itu adalah suatu persetujuan yang katong akui. Yes itu adalah Yeseh Asagaf. Dan sebelum kita masuk selanjutnya, beta bikin sebuah pertanyaan yang tidak menimbulkan sebuah jawaban untuk katong semua, terkhusus untuk masyarakat yang berada di Waimoli. Pertanyaan yang tidak menimbulkan pertanyaan yang perlu Bapak menjawab, yaitu Kabupaten Buru, Yeseh untuk Ketua Dewan DPR RI, DPR Kabupaten. Jadi beta perlu Bapak dong jawab. Tapi mudah-mudahan pertanyaan itu menjadi suatu landasan berpikir perketong dengan antua hal-hal yang antua bikin perketong dan yang selama ini ketong rasakan ataupun kebaikan katong semua. Sebelum beta beranjak dari Desa Ilat, ada sebuah titipan amanah yang ingin beta sampaikan. Amanah itu sebenarnya akan muncul dari beta, tapi sudah disampaikan lalu beta bilang amanah, yaitu yang menyangkut dengan TPQ. Kemarin telah terjadi suatu peristiwa TPQ Al-Ikhlas Desa Ilat dan Desa Waihani menjebolkan 72 santri yang terbagi dari 30 lebih yang diwisudakan, 40 lebih yang diwisudakan dan 40 yang dihatamkan. Lalu dong mengusulkan sampaikan amanah per beta. Dan sampaikan amanah per beta bahwa kalau bisa, karena ada kekurangan Al-Quran dan Iqra yang berada pada TPQ tersebut, supaya bisa akan menjadi suatu realisasi untuk dimanfaatkan di TPQ yang berada pada 2 TPQ, yaitu TPQ Al-Ikhlas, jadi bahan pertimbangan untuk kebutuhan Al-Quran dan buku Iqra. Selanjutnya beta ingin sampaikan bahwa lampu dengan adanya kebutuhan elektrik
elektronik yang berada di masyarakat yang menjadi suatu acuan atau referensi kehidupan ekonomi. Maka dari itu ingin kita sampaikan bahwa kalau bisa, alhamdulillah sekarang sudah 24 jam, tapi kalau bisa ada sentilan-sentilan sedikit ke pihak PLN supaya jangan akan mati-mati, karena kebutuhan ekonomi juga berada pada posisi itu. Orang punya kulkas untuk jual es, untuk menyambung kehidupan sosial ekonomi, untuk menyambung ekonomi kebutuhan anak-anak. Jadi beta sampaikan bahwa kalau bisa akan jangan sedikit mati, karena kalau sedikit mati. Terhormat Abah Syekh selaku anggota DPR Kabupaten Buru dari Partai Golkar, Bapak pejabat Desa Ilet yang kami hormati, Bapak Badinsa yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini, yang pertama, satu hal yang ditunggu-tunggu oleh sebagian masyarakat Kabupaten Buru, yaitu menyangkut desa persiapan yang memang menuju ke desa definitif. Persoalan ini kurang lebih hampir satu periode masa pemilihan pilkada maupun legislatif yang kita sudah dengarkan. Nah, kita tunggu-tunggu sampai saat ini belum muncul motifnya seperti apa atau prosesnya seperti apa. Karena kita yang terlibat dalam desa persiapan, banyak hal yang menjadi bingung kita masyarakat. Sebelum kita ke pertanyaan hal-hal yang menjadi bingung di masyarakat, kita sampaikan dulu di mana anggota DPR sebagai salah satu lembaga yang menghubungkan masyarakat dengan pemerintah, di mana anggota DPR suatu lembaga pengawasan penggunaan pembangunan yang dilaksanakan oleh eksekutif maupun pemerintah. Nah, sudah sekian lama atau menjelang 5 tahun ini kita dengar persoalan desa persiapan ini. Kira-kira kapan proses pengangkatan desa-desa ini untuk menjadi desa definitif? Yang ingin kita tanyakan bahwa persoalan ini dari pemerintah pusat, dalam hal ini Mendagri, apakah punya kota untuk Kabupaten Buru? Jika Kabupaten Buru dalam satu periode atau satu dasawarsa diangkat di beberapa desa, ataukah persoalan ini kita siapkan saja dari tahapan periode yang lalu itu sampai kapan? Barangkali ini selaku anggota DPR bisa mengetahui, karena yang kita bilang rumit. Kalau kebetulan di desa persiapan seperti ini, dalam hal siap menunggu datangnya desa definitif, apa yang kita kerjakan, ataukah kita harus kerja keras untuk mendapat itu? Yang menjadi bingung ketika ketemu masyarakat di desa persiapan punya satu persoalan keributan dan lain-lain yang harus diprosesnya awal di desa persiapan. Lalu masalah ini dia berlanjut sampai ke kabupaten. Ini katanya menurut isu belum bisa diterima karena harus lewat desa definitif. Jadi kalau begitu caranya, menurut kami ini sangat merepotkan masyarakat itu sendiri. Kalau sampai kapan gawat, karena itu tadi
masalah masyarakat ini bingung. Sesuatu usulan yang ketemu langsung saja ke sana itu tidak bisa. Jadi kalau masalah ini hanya misalnya saja kota itu untuk Kabupaten Buru misalnya barang 2-3 desa saja, pemerintah umumkan bahwa 10 tahun atau 1 periode hanya 5 desa yang mau diangkat sesuai dengan kota yang ada, maka dalam kurun waktu 1-2 tahun kita kejar betul-betul supaya bisa memenuhi kriteria masuknya suatu desa definitif. Nah, kalau tidak ada satu ketentuan atau satu perencanaan seperti itu, maka lebih baik kita dusun saja. Nah, yang kepala desa persiapan ini kita cek, SK-nya itu mungkin hanya dari Pak Camat ya. Iya. Jadi kalau SK-nya hadir dari kepala wilayah ke satu kecamatan, maka itu sama saja dengan kepala dusun. Kepala dusun punya SK dari kepala wilayah kecamatan. Yang kita tunggukan paling tidak SK kepala desa definitif atau desa definitif harus paling tidak dari Badan Pembangunan Desa, supaya dia melalui jalur dan itu penilaian dan perkembangan sehingga dia bisa diangkat menjadi desa definitif dan kepala desanya itu SK Bupati Kabupaten kepala daerah. Jadi terkadang ketemu masalah yang masyarakat baru sedikit-sedikit saja, tahun-tahun baru bisa di atas. Nah ini yang barangkali selaku DPR bisa tahu bahwa pemerintah pusat memberikan kuota kepada Kabupaten Buru untuk tahap awal berapa saja yang diangkat, ini yang dimaksudkan. Kita tanya kalau itu memang bukan suatu rahasia, mungkin Bapak DPR bisa sampaikan sehingga kita tidak bisa menunggu sampai 30-40 tahun akan datang. Nah, jadi kalau kita kejar, kalau kita ini belum memenuhi kriteria dari sebuah desa, maka kita jangan terburu-buru. Sehingga persoalan seperti ini jangan dia hanya termasuk dalam suatu retorika politik yang bisa digunakan. Padahalnya hanya 1-2 desa saja yang merupakan kota. Jadi kalau memang seperti itu, ya kewenangan pemerintah daerah untuk menentukan di mana yang sudah dusun-dusun atau persiapan desa mana yang sudah siap untuk diangkat menjadi desa. Ya itu satu. Kemudian yang kedua, secara pribadi barangkali Abah bisa lihat ke tampung masjid sedikit juga, mengkali telepon kah, kalau memang bisa lah. Ya jadi selanjutnya yang kita inginkan apa sebagai DPR yang bisa tahu semua program pemerintah yang direncanakan, maka Bapak kalau tidak dirahasiakan mungkin Bapak bisa sampaikan untuk kita sebagai masyarakat yang calon desa definitif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga penyampaian ini kita tertarik. Untuk itu kita memulai dari Bapak Imam sebagai rasa penghormatan kita kepada beliau, sehingga beliau dalam apa menunggu kepastian yang tidak pasti ini, beliau bisa dapat penjelasan. Bapak Imam minta balik sedikit Bapak Babin, kita ingin supaya antum dengar langsung. Alhamdulillah apa yang disampaikan, kita mulai dari antum pertanyaan dulu. Alhamdulillah untuk pertanyaan ini ketika Katon dilantik di 2019 itu 2020 pasca Katon punya kegiatan belum dihajar COVID, itu Katon beta Pasolihin Pak Muhammad Waikabu, Pak Masar Salasiwa, terus Pak Jalil Mukadat, terus Katon ada John Lehelima, terus ada satu lagi. Dan alhamdulillah Pak Imam sampai saat ini keberadaan beta masih ada di Komisi 1.
Kenapa beta bergeser dari Komisi 1? Seharusnya 2 tahun setengah itu setiap anggota DPR itu drawing AKD. AKD itu alat kelengkapan DPR. Di rolling 2 tahun setengah itu di rolling. Tetapi beta tidak ingin merampungkan amanat rakyat terkait dengan yang tadi Bapak Imam tanyakan. Memang ada hal-hal lain lagi. Waktu ketemu keluar tahun 2020 itu ada 2 agenda yang ketemu bawa. Pertama, terkait bagaimana keterbelakangan ketong terhadap informasi, sehingga alhamdulillah walaupun tour ini dia kempang camping, tapi kamu nikmat. Itu ketong 7 orang berusaha bos. Beta, Pak Solihin, Pak Masyar Salasiwa. Alhamdulillah Pak Solihin waktu itu untuk komposisi, Pak Masyar ketua komisi, ketua wakil ketua komisi, beta sekretaris komisi. Dan katong bilang anak buah, katong sama DPR, dan sama anak buah. Katong dan teman-teman itu katong ke Kemendes dan Kementerian Informatika. Kalau beta salah itu, kalau yang salah itu sebelum katong dihajar COVID, itu katong keluar dengan 2 agenda itu. Alhamdulillah 1 agenda sudah rampung. Walaupun masih ada kekurangan-kekurangan yang hari ini bapak-bapak belum nikmati pun, tetapi sesungguhnya itu jerih payah. Yang namanya jerih payah orang itu biar sedikit tolong dihargai. Betul. Karena ketika penghargaan itu ada semangat Pak Katong. Tapi kalau kamu terhargai akan siu, Katong tulang-tulang mau terlepas. Itu yang kita mau bilang. Terus terkait dengan apa yang Bapak Imam sampaikan ini, itu terkait dengan desa persiapan menuju desa definitif. Bapak Imam, katorang desa persiapan ini kenapa tak bisa dimegahkan? Karena katong terkendala untuk berproses menjadi desa definitif. Itu desa definitif. Katong yang ada di 82 ini semua pejabat, ibu, pejabat apa ada sampai bakugan, pejabat siapa ke sana, pejabat, dan orang tidak punya kewenangan untuk mengusulkan itu. Yang punya kewenangan itu ketika kepala desa definitif terjadi. Alhamdulillah di 2000 barat ini, 2022 kita telah merampungkan apa satu desa untuk didefinitifkan. Itu kenapa? Karena kata ini siapa supaya Bapak Imam bilang tidak. Karena Bapak Imam dia sebenarnya bosan kan. Bahkan kalau pejabat-pejabat ini kasihan untuk dia tapi bisa tahu kan. Apa itu makanya belum dia lain apa orang. Tapi ada lewat tadi yang lu sebagai demi cuplikan pakai foto. Di Bapak Imam. Lalu Bapak Imam mau bilang ke Bapak Imam 44 desa persiapan itu sudah ada 42 nomenklatur. Nomenklatur itu apa? Persiapan desa definitif, ladang buket termasuk urusan diri. Dari apa berapa itu 2 yang belum. Karena apa? Karena ada terkendala dengan batas, kapal batas dan Selatan. Batu Karang, Waihot mengapa ke sana? Itu. Jadi 2 itu saya yang belum dapat nomenklatur. Kalau nomenklatur dari kementerian suada, itu artinya biar lama jadi bos. Hanya karena apa yang tadi berbeda terkenal Bapak Imam ini balon-balon karena pejabat tidak punya kewenangan untuk mengusut itu. Yang punya kewenangan itu kepala desa definitif. Alhamdulillah hari ini Batu Juku sudah, Baimorat sudah, Namlia Ilat sudah, sisa 41 kemudian itu diantaranya Ilat dan Bela. 82 itu rampung dulu. Maaf, 82 itu rampung, baru orang dipersilakan. Karena ini regulasi ini dapat. Regulasi meminta itu. Karena tidak ada satu orang pun pejabat desa ini yang punya kewenangan untuk mengusir. Karena apa? Legal standingnya tidak ada. Itu yang Bapak Imam bilang. Tetapi Bapak Imam yang saudara yang ada di Jawa Timur jangan lupa bahwa ketika menyongsong era itu, lah kalau mau ini benar begini, atau mau datang ada nilai, atau mau jadi, kamu tiara. Ini kita mau bilang itu, kamu tunggu yang benar begini. Banyak kriteria ketika
ketika nanti kepala desa semua 82 sudah terbentuk, banyak kriteria penilaian dari dinas teknis. Desa ini bisa kesini, desa ini bisa kesini. Kalau yang model begini mau keselamatan dulu masa saya ada. Kamu mau jadi apa? Barangkali kayak sini mahal kan? Kayak sini mahal. Mau beli muka marah. Tapi kita sedih. Sedih sebagai anak pesisir yang mungkin yang beli ini. Keselamatan dulu masa saya ada. Pilih apa aja nih? Untuk betul-betul dalam terbongkar. Nah itu siapa? Gurita kan? Saya ada. Nah kalau besok ini kamu mau iya, oh. Jadi Bapak Ibu begitu. Hidup itu sekedar sekian. Karena itu agenda kata Bapak Ibu. Agenda beta setelah dilantik menjadi anggota DPRD tahun 2019. Itu beta dan Pak Solihin dan Pak Master dan waktu itu kita wakilan ketua pesisir ketua hanya 2 orang. Beta dan Pak Solihin. Alhamdulillah. Satu sejarah tapi satu bolong. Kata juga tak bisa undang dong. Kenapa? Ada regulasi yang mengatur itu. Tetapi kita mau bilang pertemuan 41 ini kemudian berikut ini akan jalan karena anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2023 telah dianggarkan 1,3 untuk merampungkan 41 desa kemudian. Untuk itu Ila berpeluang dan Ela berpeluang. Lalu kalau ini peluang yang sama jadi peluang, tapi masyarakat yang ada di Moli juga harus cari peluang. Kenapa? Pak Babin mohon maaf, karena kriterianya juga ada. Nanti dinas teknis BPMD dalam hal ini turun. Bapak Ibu sekali lagi kita mau bilang nomenklaturnya sudah nomenklatur itu. Kalau pemerintah pusat mau kirim CPN, mereka masuk ke tanah nomenklatur. Kenapa mau sampai ke sini wali? Itu kita mau bilang maaf. Insya Allah Bapak Ibu pengharapan ini bukan PHP. Bukan pemberi harapan palsu. Insya Allah ada cuma. Kan kita bilang itu. Awal bismillah kita buka ini. Apa-apa yang hari ini kita dulu dan ini kita bicarakan tidak semudah memberikan telapak tangan. Kuat. Insya Allah. Insya Allah 41 desa kemudian berikut ini selesai. Ya betul. Beta ini masih ada komisaris. Beta mau bergeser itu. Beta sering bergeser. Sebenarnya ini bukan. Kalau yang lain-lain kayak infrastruktur itu bukan domain beta. Bukan domain, tapi kan ketua DPR juga harus belajar dan harus mengetahui. Kita tidak konsorsi di pinggir-pinggir supaya ada resmi. Nah, yang Bapak Ibu tanya kenapa kita tertarik dengan harga Bapak Ibu? Kita tertarik ini karena itu kita punya agenda. Kenapa kita tidak bergeser 2,5 tahun dari komisi? Karena ini kita tunggu ini. Kita Bapak Desa dong melantik semua. Lalu nomenklatur yang ketemu karena awal bismillah ketemu keluar dan dulu pada itu belum ada kejadian. Artinya kalau kita bicara hari ini salah, nanti kalau ada Bapak Ustaz datang Bapak Sulit tanya. Yang saya bilang kemarin bahkan betul kan di Parente, akan tanya tuh. Sekali lagi kita mau bilang bahwa 44 desa persiapan itu nomenklaturnya swada. Cuma 2 belum bisa keluar. Kenapa? Karena ada persoalan tapal batas di Bur Selatan. Sehingga 2 itu belum. Tapi 42 itu swada. Swada nyong, swada. Insya Allah mudah-mudahan apa yang diharapkan, apa yang ditunggu oleh Ketua Bupati Darah, insya Allah mudah-mudahan kondisi ini membaik. Lalu 82 desa ini terbentuk kepala desa definitifnya, insya Allah berpeluang. Bukan Waimoni saja, Waidawa lain. Di kayu ini ada Wayasa lain, Balong lain. Beta yang ada di komisi, tapi itu belum bisa bikin apa-apa karena regulasinya belum mengiyakan. Tapi insya Allah seiring waktu doa dari bapak-bapak dan saudara yang ada ini, berikan mudah-mudahan doa yang tulus kita tahu, lakukan diberi kekuatan, kesehatan, keselamatan, mereka berjuang sama-sama. Karena yang ketemu bikin kan terbaik, begitu Bapak Ibu. Mungkin itu yang kita dulu Bapak Ibu, bagian Bapak Ibu. Kenapa kita agenda awal ketika kita masuk pada komisi 1 pemerintahan dan hukum? Itu makanya beta dong ditawarkan dari fraksi. Kebetulan beta setelah dari wakil ketua fraksi beta bergeser sekarang sekretaris fraksi. Beta ditawarkan pun beta tidak bergeser. Karena apa? Ada amanah itu belum rampung. Insya Allah mudah-mudahan sekali lagi Bapak Imam PHP ini insya Allah jalan.
karena nomenklaturnya suada. Nomenklatur itu bukan ketondengan dari bupati, bukan ketondengan dari gubernur, ketondengan dari kementerian. Karena waktu itu katong 77 dalam orang semua masuk ke situ. Dan tanya deputi. Nanti bilang bapak-bapak dong udah nomenklatur, Pak. Kendalanya hanya itu. Karena 82 desa yang ada di Kabupaten Buru ini semua dijabat oleh pejabat desa. Sehingga regulasi tidak mengiyakan untuk itu. Mungkin itu Bapak Imam. Terus insya Allah apa yang Pak Imam sampaikan ini mudah-mudahan resolusi yang ada rezeki Allah berikan rahmat. Mudah-mudahan amal itu akan bisa sampai ke Masjid Waimuli. Mungkin itu Bapak Imam. Kalau kurangnya kita minta maaf Bapak Imam. Lalu kita coba bergeser Pak Saudara Angki Harun Makassar, tapi dong biasa kalau dia dan panggil dia Angki. Nah, Bapak Angki, apa yang Bapak Angki bicara itu betul. Tapi background yang di belakang ini yang Pak itu tuh di depan, Pak itu udah sini Pak. Antu marah. Antu bilang sini Pak. Mudah-mudahan yang semangat yang antu berikan lewat simbol-simbol gambar ini, mudah-mudahan kita termotivasi untuk bagaimana bisa berjuang bersama-sama rakyat. Karena kita mau lupa 2019 itu kita perjuangkan bersama rakyat memberi bukti. Itu kita slogan 2019 setelah kita berniat maju menjadi anggota DPR. Alhamdulillah, Wailawa 33, Waimoli 82, rusak 78, ada tadi. Kemampuan pemberian itu bisa jadi anggota DPR. Mudah-mudahan dengan pemberian yang luar biasa dari dua desa persiapan ini, mudah-mudahan bikin beta jangan lupa, bikin beta jangan terlena. Tetapi beta juga mau ingin bilang bapak-bapak dong, sekali lagi apa yang Bapak Imam sampaikan itu, bapak-bapak dong juga harus punya semangat, punya niat untuk bagaimana. Kalau misalkan yang ketua bilang ini kalau akan terjadi lalu 82 desa terjadi, lalu ada tim datang periksa ke kampung karena nanti ada penilaian tertentu. Lalu kalau lihat kata pakas sekarang sono. Begitu. Jadi mari ketemu sama-sama bagaimana? Karena mau Waimoli dan Wailawa ini kamu mau Waimoli dan Wailawa saja. Masa beta yang mesti dia? Beta hanya pemberi pendorong. Kita berikan motivasi. Lalu Bapak Angki, apa yang Bapak Angki sampaikan itu cukup luar biasa bagi beta. Terima kasih. Mudah-mudahan pujian sanjungan yang luar biasa itu beta yang kayak begini saja. Lalu beta dan bapak-bapak dong yang kaya begini saja. Lalu insya Allah untuk Al-Quran ini kayak tadi kita pernah sampaikan ke Bapak Imam, mudah-mudahan ada rezeki Allah berikan dari 4 penjuru angin ini makali. Kalau kamu gak beta pernah bikin metode ini, cuman akan tak sampai ke sini kasihan. Hari itu karena don dari Kayeli dengan masyarakat itu bilang beta lah akan sampai ke sana. Tapi nanti insya Allah beta coba. Mudah-mudahan rezeki ini Allah juga akan berikan kepada TPK yang ada di Desa Ina dan di Desa Ar-Rahman. Itu mungkin Pak Agit. Terus beta mau coba bilang, beta mau coba merespon Bapak Iwan. Bapak Iwan ini ketemu Komis Kota, luar biasa. Tetapi poin satu yang untuk tanyakan terkait dengan penyelamatan infrastruktur SMA Negeri 11. Beta mau bilang akan nanti di saat itu harus beta bilang bahwa beta sudah akan lagi. Karena waktu itu antu kota salah antu dan bokso yang kira akan dokumentasi untuk tanggul penahan air untuk SMA Negeri 11 Wailawa itu dengan ketinggian sekian-sekian dengan panjang sekian-sekian itu hari itu alhamdulillah akan suada di provinsi. Kenapa akan ke provinsi? Karena nomenklatur untuk SMA itu sudah tidak lagi kewenangan daerah, itu ada di provinsi Bapak. Dan alhamdulillah mudah-mudahan APBD provinsi di 2023 ini Bapak Iwan dengar akan kata ada kesini, mudah-mudahan saja akan ada. Karena itu memang beta subjektif. Bukan berarti beta bilang beta bisa bikin, tapi karena Bapak Iwan dan Bapak Bongso tahu dong kira akan pendokumentasi, alhamdulillah beta hanya lanjutkan. Itu artinya
keseriusan Bapak Bongso dan Bapak Bongso kau dan Iwan, mudah-mudahan Allah ijabah. Lalu kata bisa. Terus terkait dengan jembatan yang kayak Bapak Iwan bilang, saya kan bisa bilang gue mulai punya. Cuman hari ini kita berdua ada Bapak Iwan baru komunikasi, kita tak punya, kita mau silakan bagaimana. Kalau kita mau bawa hari ini, kamu tunggu 2024. Karena ini akan masuk di SNI, lintasan SNI. Jembatan ini, Bapak Iwan. Akan lokasinya di mana? Bukan lintasan, bukan. Oh sudah, kalau begitu insya Allah nanti begini. Insya Allah nanti Bapak Iwan dan Bapak Bongso setelah pulang. Sebenarnya ini, alhamdulillah ini, dua dengar lah, dua datang reses. Karena kita proses kali ini Kecamatan Batabuan. Alhamdulillah kita memang memilih kampung Timbangan dengan Leila, kampung penghujung, dan alhamdulillah hari ini rampung di Waimuli karena berapa hari yang lalu kita sudah rampungkan di Leila. Lalu berdua insya Allah apa yang disampaikan ini insya Allah kita upayakan. Lalu air bersih yang pernah kita berikan di 2019 itu mudah-mudahan nanti kita coba lihat lagi ulang. Atau minimal tidak kalau akan asin kita bergeser. Lalu kita mau tanya Bapak Iwan ini, ketompong air yang dinikmati oleh ketompong saudara yang di Laut akan bagaimana? Yang sekarang menikmati air dari mana? Nanti kita ke YouTube sih. Apa? Untuk channel YouTube. Kita buka kan. Lalu Bapak Iwan bisa tanya sedikit titik supaya jangan banjir, supaya jangan ketompong air kabel itu titik mana lagi? Yang ada lagi baik yang waktu-waktu ketemu sebagai perpor sebagai jadi. Barangkali sampai situ pertanyaan. Oke baik, kita lanjut. Mudah-mudahan apa? Oh ada lupa, kita ada mau sampaikan dulu satu singkat panjang terkait dengan TPT. Oke, Bapak Dewan kata di sini kan TPT ada dua. Jadi mungkin TPT Bapak Imam, TPT Ali saja, Bapak Imam. Nah, Ar-Rahman, Nurul Iman. Mungkin TPT Nurul Iman terdaftar terus. Beta langsung saja terkait dengan TPT Ar-Rahman. Ini beta mau tanya sedikit saja dulu. Beta mau tanya sedikit terbanyak-banyak, yaitu terkait dengan TPT Ar-Rahman. Ini Bapak Dewan sampai saat ini insentif untuk TPT Ar-Rahman itu sampai saat ini kasihan non tenaga pengajar itu belum dapat sama sekali. Lalu yang beta mau tanyakan, apakah insentif TPT Ar-Rahman itu diterima dari Kementerian Agama Kabupaten Buru atau dari desa? Itu yang pertama. Terus yang berikut, kemarin TPT Ar-Rahman itu untuk status terdaftar, dia terdaftar karena beta sendiri yang urus ke Kementerian Agama. Beta lewat Pak Agus Kementerian Agama beta urus, terus dia punya nomor statistiknya sudah keluar dan itu terdaftar. Kemarin pertama itu ada dapat insentif satu kali, tapi yang berikutnya itu yang ada sama sekali sampai saat ini. Untuk proposal masuk ke desa, lalu ada informasi bahwa dong bisa terima lagi dari kabupaten, tapi soalnya kan tidak begitu Bapak. Nah, lalu pertama itu proposal itu masuk, mungkin Bapak Ramadan tadi kemarin. Proposal kemarin itu masuk, tapi saat ini insentif itu belum terdapat. Jadi ini yang bisa ditanyakan, kita bukan tenaga pengajar di TPT Ar-Rahman, cuma kita mau tanyakan karena sampai saat ini dong terdapat sama sekali. Dan kita perlu kalau bisa diratakan sama-sama dengan TPT yang lain yang ada di Kecamatan Batabuan. Itu saya yang perlu kita sampaikan. Tolong Bapak Dewan jawab pertanyaan singkat ini dulu, barang 3 menit begitu. Itu saja yang perlu disampaikan. Pada Bapak Dewan, kita persilakan. Paling akhir ini sudah ada lain dong. Bapak-bapak dong ada lain. Yang ada lain. Ibu-ibu dong ada lain. Oke, ini yang mungkin yang paling terakhir. Lalu kita mau bilang Pak Pargatong pengasuh TPT yang ada di Waimuli. Apa yang disampaikan oleh Pak Basir ini kita pikir insya Allah pasti bisa
Cuman ini kan sudah akhir tahun. Karena ketentuan terkait dengan PPP ini sudah tidak lagi ada di Kesra. Salah satu OPD di Kabupaten Buru itu di Sekretariat Daerah itu Kesra. Kesra itu tahun-tahun kemarin memberikan intensif berupa buat TPK dan para pemukiman. Tetapi kemudian karena ada regulasi yang mengatur di Sini kemarin. mengatur di AD, maka itu dikembalikan ke desa. Lalu hari ini Pak Bobi bikin penyampaian itu sudah di ujung akhir tahun. Itu semua tutup. Baru Pak Bobi bilang. Tetapi kemudian apa yang disampaikan Pak Bobi, kebetulan ada ketumpuk 2 orang di sini. Ada ketumpuk sek pejabat silat dan sek desa persiapan muli. Karena beta pernah juga hal yang sama beta telah sampaikan kepada pejabat kepala desa Ilat. Beta sudah sampaikan keluhan karena waktu itu saya ingat beta waktu itu saat beta hadir untuk menghadiri Khatmil Quran yang ada di sana. Lalu dong bilang beta bahwa ada 2 TPK di Waimuli ini, tapi 1 sudah diakomodir, yang 1 belum. Mudah-mudahan dengan kehadiran ketemu saudara 2 ini, dorang juga bisa menyampaikan dan mengingatkan Ibu ketemu Bapak Desa Musa Wailusu itu yang kamu kakak DPR itu bilang su ada ke belum, su masuk ke belum. Begitu. Bapak mungkin itu penjelasan singkat beta, sehingga beta mau bilang juga para Pak Bobi dan para pengasuh TPK yang ada di Waimuli, kalau kamu tersampaikan administrasi dan proposal dan hal-hal yang menyangkut dengan intensif yang nanti diberikan,